Ya, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutera Tangerang. Di kesempatan kali ini, saya mau memberitahukan kembali bahwa ada hubungan yang sangat erat antara lambung dengan organ lainnya. Nah, hubungan apakah itu sebenarnya? Yang terkait dengan sistem saraf vagus yang sering kali kami atau kita bicarakan ya di berbagai kesempatan kalau saya edukasi di YouTube channel saya Andri Psikosomatik ini. Teman-teman pasti ada yang bingung, mengapa ketika ada gejala lambung yang datang, banyak diantaranya mereka sering mengalami kekhawatiran yang sangat kecemasannya luar biasa, kemudian pikirannya juga jadi kacau. Ada hal-hal yang sangat dominan yang terkait dengan bagaimana mengelola supaya pikirannya itu menjadi lebih tenang gitu, anxiety atau kecemasan itu. Namun, seringkali kalau kita perhatikan dan saya juga temukan di dalam praktek sehari-hari adalah bahwa kecemasan itu berhubungan dengan situasi adanya keluhan lain. Jadi, mereka suka bilang misalnya contoh, yang paling sering ya, geliengan. Kenapa lambungnya nggak nyaman, dia jadi geliengan. Ini juga nomor satu yang paling sering diungkapkan. Jalannya jadi nggak stabil. Bukan vertigo yang mutar itu, tapi jalannya nggak stabil. Jadi hubungan organ dengan organ di kepala, misalnya ya, di saraf pusatnya itu. Yang kemudian terakhir, seringkali dikaitkan dengan banyak faktor ini adalah bahwa mereka mengatakan, mengapa jantungnya jadi berdebar-debar? Ya itu seringkali itu diomongin ya. Di awal banyak mengatakan lebih ke gangguan lambungnya, tapi ketika gangguan lambungnya membaik biasanya tuh ada gejala lainnya, geliengan ya, kemudian juga gejala seperti kayak debar-debar yang sangat dominan. Nah, ketika gejalanya itu kemudian kita telusuri lebih lanjut lagi, ternyata ada gejala lain lagi, misalnya kesemutan, rasa baal ya, atau beberapa dikaitkan dengan perasaan nyeri punggung gitu. Jadi orang suka bertanya gitu ya, ini sebenarnya saya sakit apa nih? Sakit lambung, tapi kelihatannya lambungnya udah baik, tapi kok gejala-gejala ini sepertinya tuh malah jadi timbul ya, terjadi setelah kondisi lambungnya bahkan sudah lebih stabil. Nah, bagaimana menjelaskan hal tersebut? Maka sebenarnya yang paling bertanggung jawab adalah saraf vagus. Ya, saraf vagus lah ya, penanggung jawab mengapa gejala lambung bisa mengalami gejala fisik lainnya. Teman-teman semua, vagus sistem itu adalah suatu sistem saraf pusat ya, salah satu yang berkaitan dengan saraf otonom, itu yang ada di ujung kaki sampai ujung rambut tuh. Itu saling terhubung satu sama lainnya. Dan untuk yang pernah saya jelaskan bahwa ketika kita mengalami gejala-gejala seperti lambung berdebar, sesak napas, keluar keringat dingin seperti itu, seringkali dia tuh menekan susunan saraf pusatnya. Dikaitkan dengan situasi kondisi ini, ada yang berkaitan dengan jantung berdebar-debar atau seperti yang sesak napas seperti itu, atau dia merasakan seperti kayak ada rasa kepingin muntah disertai keluhan cemas yang sangat dan debar-debar jantung itu. Dan itu sebenarnya karena vagus sistemnya itu saling berkaitan. Nah, ada beberapa orang yang mengatakan kalau demikian berarti nggak ada problem dong ya, kalau misalnya lambungnya diperbaiki mungkin juga baik semuanya yang lain. Betul, saya setuju ya, bahkan sudah terbukti ya di beberapa kasus. Saya udah beberapa kali ketemu pasien juga ketika dia mengalami suatu perubahan di dalam kehidupannya ya, mengalami suatu proses perbaikan di sistem saraf pusatnya, akhirnya gejala lambungnya membaik karena dokternya juga memberikan obat lambung yang bagus dan juga membantu dirinya dengan obat-obatan penenang, sekaligus juga gejala-gejala lain tadi juga berkurang ya. Jadi kita bisa melihat tuh korelasi yang sangat. Makanya nggak heran ya, beberapa teman sejawat dokter lambung ya, saya pernah misalnya mendapatkan dari Prof. Ari Varial, Dokter Kaka Renaldi, Profesor Dadang Makmun ya, Profesor Aziz Rani, Profesor Marcel, itu kan beliau itu semua senior di rumah sakit besar di Jakarta, dan beliau inilah sebenarnya
fokus utamanya adalah bagaimana memperbaiki kondisi lambungnya sampai benar-benar baik. Nah, menjadi menarik karena belakangan ini kalau kita lihat, apalagi di postingannya misalnya Prof. Ari, Dr. Kakak gitu ya, banyak berkaitan dengan bagaimana saraf pusat ini ya, khususnya kalau kita bicara tentang masalah gangguan ya, gangguan kecemasan itu berkaitan langsung. Jadi memang ini orang udah punya sakit lambung ya, masalah lambungnya memang ada, di endoskopi dia ada gastritis atau ada esofagitis grade A, atau misalnya ada erosif ya di kerongkongannya, atau ada GERD seperti itu, esofagitis, segala macam kondisi yang gangguan lambung. Tapi itu memicu kecemasannya menjadi jauh lebih dominan. Dan inilah yang mungkin perlu diperhatikan ya sama teman-teman semua, bagaimana sistem saraf pusat ini akan berkaitan satu sama lain. Dan kalau saya lihat penting untuk dikaitkan juga dengan cara bagaimana kita mengelola pikiran kita, supaya kita tahu bahwa oke, saya mau benerin nih lambungnya, dan kalau lambungnya sudah benar, pastinya kondisi saya akan jauh lebih baik gitu teman-teman ya. Mudah-mudahan penjelasan yang kemudian ini saya ulang kembali ya, supaya teman-teman lebih memahami. Jadi nggak usah bingung kalau ada gejala-gejala fisik lain terkait dengan gangguan lambungnya. Perbaiki juga gejala lambungnya, berikan obat juga untuk membantu sistem saraf pusatnya menjadi jauh lebih stabil, supaya gejala-gejala fisik yang lainnya juga bisa segera hilang. Oke teman-teman, sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Jangan lupa ya, mantra kita bersama, ikhlas, sabar, dan sadar. Semoga semua makhluk berbahagia. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.